Insya Allah termasuk amal jariah itu mengajar. Yang termasuk amal jariah itu mengajar. Maka beruntunglah yang hidupnya mengabdikan diri untuk mengajar. Meskipun gajinya tidak banyak, insya Allah itu terhitung amal jariah. Jadi meskipun gajinya tidak banyak, itu insya Allah terhitung amal jariah. Maka bagi bapak ibu yang mengabdi di TK Aba, di SD Muhammadiyah, nah, insya Allah itu bagian dari amal jariah. Karena setiap ilmu yang kita ajarkan, setiap huruf yang kita sampaikan, ketika sampai kepada putra-putri kita, anak didik kita, dan mereka bisa melakukan itu, mereka bisa mengamalkannya, mereka mengajarkannya kembali, maka itu menjadi amal jariah. Bisa jadi dari sisi rupiah itu tidak seberapa, tapi jariahnya ini yang besar. Jariahnya ini yang besar. Maka saya pribadi di sekolah itu, saya memilih mengajar kelas 1 dibandingkan kelas atas. Padahal ngajar kelas 1 kan lebih repot. Nah, apa yang saya pikirkan? Kenapa saya memilih ngajar kelas 1? Jariah. Nah, kalau kita ngajar di kelas atas itu jariah juga, cuma lebih banyak yang jariah di kelas 1. Mulai dari huruf hijaiyah, mulai dari ilmu-ilmu dasar, rukun iman, rukun Islam, itu basicnya di mana? Ketika masih TK atau masih di kelas 1 di pendidikan usia dini. Usia dini itu sampai kelas 3 ya, sampai kelas 3. Nah, kalau nanti sudah SMP, SMA sudah beda lagi itu. Jariahnya tidak sebesar kalau masih. Siapa yang mengajarkan Al-Fatihah pertama kali, itu pahalanya mengalir besar. Karena setiap kali sholat Al-Fatihahnya selalu dibaca. Maka guru yang mengajarkan Bismillah pertama kali, itu pahalanya besar. Maka jangan sampai kita menghina guru TK yang gajinya berapa? Ya 200. Tapi lihatlah nanti amalan di akhiratnya dia besar. Kenapa? Ketika dia mengajarkan bacaan Al-Fatihah, dan Al-Fatihah itu akan dibaca terus setiap kali sholat, sehari berapa kali? Jangan bilang 5 kali loh. Jangan bilang 5 kali. Karena berapa? 17 itu termasuk yang santri keset. Kenapa? Karena itu baru yang wajib. Nah, belum yang sunnah. Nah, belum yang sunnah. Jadi sehari dia membaca itu dikalikan berapa jumlah muridnya? Berapa Pak jumlah satu kelas? 22. Kali berapa tahun dia ngajar? Ya. Baik, setiap tahun 22, besok berapa? Mereka semua baca Al-Fatihah ketika sholat. Pahalanya mengalir besar. Maka kalau saya suruh milih ngajar di sekolah kelas 5, kelas 6 atau kelas 1, saya milih kelas 1. Padahal itu lebih repot, lebih sulit, lebih istilahnya memacu kesabaran kita. Tetapi disitulah ada amal jariah. Baik, di situ ada amal jariah. Kalau yang seperti ini ya sekarang disampaikan, bisa jadi pekan depan lupa. Saya tidak suudzon loh, saya bilang bisa jadi. Saya tidak mengatakan pekan depan lupa, tapi bisa jadi pekan depan lupa. Oh gitu, sungguh-sungguh terjadi ya. Tetapi kalau kita yang di kelas tadi, yang masih TK, masih SD, itu betul-betul alimu mengajarkan mereka, yang itu nanti menjadi jariah. Terus Pak? Oh iya, kalau nggak ngaji nggak lupa ya. Ya berarti malah tidak belajar sama sekali itu. Nggak ada yang dilupakan ya. Baik. Maka disinilah pentingnya kita terus belajar. Karena afatul ilmi an-nisyan. Musibahnya ilmu itu lupa. Karena kita lupa, maka kita ngaji terus, kita belajar terus supaya tidak lupa. Saya sebagai guru ngaji pun sebenarnya lupa. Keunggulan saya cuma satu, baca lebih dulu. Nah, coba kalau kitabnya ini ditutup, mungkin ya harus ngomong apa gitu. Alhamdulillah ini dibuka, sehingga saya di sini statusnya hanya qori, hanya sebatas pembaca, sebatas menyampaikan. Al ilmu fis sutur, ilmunya masih di atas kertas. Nah, mestinya al ilmu fis sudur, ilmunya di dada.
Saya beberapa saat yang lalu itu sempat dalam tanda kutip banting setir, yang materinya seharusnya satu kitab, tetapi saya baca kitab yang lain. Kenapa? Kitabnya ketinggalan. Baik, kitabnya ketinggalan. Pernah juga gagal banting setir pas di Al Khair, itu HP-nya itu ke bawah istri karena kitabnya itu PDF, jadi belum di print, belum beli. Jadi kenapa kok PDF? Murah meriah, download gratis. Jadi kitabnya masih PDF. Qadarullah itu pas di kendaraan, HP-nya itu ke bawah sama istri. Loh, nyari kitabnya mana ini? Nyari HP-nya kok enggak ada. Alhamdulillah saya bawa kitab lain. Saya bawa kitab lain, saya baca kitab lain, dan ketika saya sampaikan, mohon maaf ini tadi HP-nya ketinggalan, tadi sudah saya siapkan begitu. Nah, tetapi ternyata sampai di sini saya cari tidak ada, saya akan bahas kitab ini. Nah, tiba-tiba anak kecil datang di samping saya, ngasih HP. Nah, ternyata istri saya hadir di situ, ada anak kecil. Istri saya bilang ke anak kecil, tolong dikasihkan guru ngajinya. Nah, alhamdulillah tidak jadi banting setir, tidak jadi ganti materi. Baik, ya ini risikonya guru ngaji yang bisanya baru sebatas membaca. Maka kita butuh kader-kader guru ngaji yang mumpuni di bidang ilmu, bukan sebatas membaca. Sehingga kalau seperti saya ini ya statusnya tiada rotan, akar pun jadi. Nah, maka alhamdulillah ini ada kader-kader muda, ada Ustadz Said. Ini walaupun badannya kecil, nah, tapi apalannya sudah 10 juz. Nah, ini yang paling muda di antara yang hadir di sini. Ini baru SMP, nah, tapi hafalannya sudah 10 juz. Nah, alhamdulillah. Sehingga satu saat bisa ada di meja ini menyampaikan materi tanpa kitab. Nah, bisa pojok kanan atas, pojok kanan bawah. Nah, saya tidak bisa. Saya tidak bisa ya. Itu orang-orang khusus yang bisa pojok kanan atas, pojok kiri bawah. Nah, ini Ustadz Said bisa pojok kanan atas, pojok kanan bawah. Oh bisa. Diam berarti bisa.